Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Bapenda, sahabat pajak UPT BPD Mojokerto, selamat pagi. Nah, kali ini kita berjumpa kembali di acara PAD UPT BPD Mojokerto. Kali ini berkenan hadir Ibu tercinta kami, Ibu Hidayah Setio Arti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Eko, selamat pagi sahabat pajak di seluruh wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto. Iya, terima kasih. Beliau ini sudah lama di UPT BPD Mojokerto di Bapenda Provinsi Jawa Timur. Beliau sudah berpengalaman 30 tahun. Nah, kebetulan kali ini beliau mendapat tugas sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di UPT BPD Mojokerto. Benar sekali Mas Eko. Jadi Bu, ini eh, kali ini tema kita yang kita ambil itu yaitu mengenal lebih dekat UPT BPD Mojokerto. Nah kebetulan lebih khusus kami mengambil tema di Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan. Nah, untuk mungkin Ibu bisa bercerita atau berkenan memberikan informasi kepada sahabat pajak UPT BPD Mojokerto terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Seksi atau peran Seksi Pendataan dan Penetapan di UPT BPD Mojokerto. Ini Mas Eko. Kalau terkait tugas pokok dan fungsinya UPT Kasih Pendataan dan Penetapan di Mojokerto, itu sebenarnya banyak sekali Mas Eko ya. Mungkin yang pertama terkait dengan pendataan pajak. Pendataan pajak tidak hanya pajak semua pajak kendaraan bermotor, tetapi juga pajak kendaraan air permukaan dan ada juga retribusi jasa usaha. Oh, ada lagi Bu G. Jadi Benar sekali. selain pajak kendaraan bermotor itu ada lagi. Pendataannya di kami Mas Eko, di pendataan. Artinya begini, kalau ada wajib pajak yang belum membayar pajaknya, kami akan mendata untuk diterbitkan surat Atau surat ketetapan pajak. Surat penetapan, bukan penetapan, masih peringatan. Surat peringatan, ya surat peringatan objek pajak kendaraan bermotor. Setelah itu juga setelah 14 hari wajib pajak belum membayarkan, kami juga mendata kembali untuk diterbitkan nota penetapan pajak kendaraan bermotor, seperti itu Mas Eko. Dan selain itu ada juga pendataan tentang objek pajak air permukaan. Oh, ada lagi itu Bu. Iya, pasti. Itu yang pajak air permukaan itu bagaimana Ibu? Kok ada istilahnya pajak air permukaan? Maksudnya itu di atas tanah itu? Benar sekali. Gini Mas Eko, setiap orang ataupun lembaga atau perusahaan yang memanfaatkan air permukaan tanah diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi diharuskan untuk membayar pajak. Permukaan, artinya permukaan itu adalah air yang mengalir di permukaan. Sepertinya sungai Mas Eko ya, Sungai Brantas ya. Waduk. Kemudian waduk. Ada juga ini sumber air. Sumber air seperti kalau di pegunungan di Trawas Pacat itu banyak sumber air ya. Itu harus dikenakan pajaknya Mas Eko. Oh, gitu Bu ya. Terus berarti yang tapi kalau saya pakai gitu, umumnya saya pakai air sungai Bu, ya untuk keperluan pertanian atau mungkin
untuk keperluan rumah tangga Oh bagaimana, ya, Bu? kalau untuk pertanian dan rumah tangga tidak dipungut Mas Eko. Ini Oh, adalah yang dimanfaatkan dibisniskan. Jadi dibisniskan. diperoleh keuntungan yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan air tersebut. Itu. Berarti air itu kalau dipakai Heeh. terus untuk digunakan sebagai mungkin kayak air bersih gitu Oh ya, iya yang benar. Yang ditagihkan ke masyarakat heeh, itu kita kenakan pajak. pajak. Ya benar Oh, seperti PDAM Mas Eko ya. seperti PDAM. PDAM kabupaten kota Iya. ya. Kalau kabupaten kebanyakan ngambilnya di sumber air di Trak Pacet ya. Kalau di kabupaten, PDAM kabupaten. Kalau di PDAM kota ambilnya di Sungai Berantas. Di Sungai Berantas. Ya, Iya. mereka dikenakan karena sudah memungut dari rumah tangga sehingga pajaknya juga kita tarik Mas Eko. Oh gitu Bu ya. Terus Kemudian ada lagi nih Mas ada Eko, lagi mana Bu itu Bu? yang besar nih untuk penggelontoran mesin ya, penggelontoran atau pendinginan mesin. Oh untuk jadi airnya Perusahaan. itu dipakai untuk pendingin mesin. Benar sekali Oh ya. iya. Itu Seperti contohnya di mana Bu? di Ajinomoto itu Mas Eko, mereka Di kan Ajinomoto ya. Ajinomoto Ajinek di perusahaan-perusahaan besar, Ya. di Ngempol Kerep juga, di Biotanol juga, itu mereka Oh di Gempol Kerep juga ada Bu? ada di Biotanol yang barusan kemarin kebakaran Kalau lah. Sekarang sudah produksi sudah kembali produksi Mas Eko. kembali, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu untuk pajak itu apa seperti pajak PKB Bu? Jadi penetapannya itu pajaknya 1 tahun sekali atau bagaimana? Oh, enggak Mas Eko, itu dipungut setiap bulan sekali. Setiap bulan? Setiap bulan sekali kita pungut Wow. pajak air permukaannya. Itu besar Untuk Bu. penetapannya ini pemakaiannya dulu Mas Eko. Jadi pemakaiannya misalkan nih Mas Eko ya, pemakaian di bulan Mei baru kita tetapkan di bulan Juni. Seperti Ya, itu. ya. Jadi setelah dipakai kita tetapkan pajaknya. Oh berarti Kemudian kalau untuk mereka pajak air permukaan itu kan setelah kalau dipakai, untuk pajak PKB itu kan sebelum, bayar dulu ya baru benar, kendaraannya dipakai. benar Nah, sekali. itu kalau Kalau pajak PKB. Nah, benar. kalau pajak air ini airnya dipakai Dulu, baru baru dikenakan ditetapkan pajak. pajaknya. Oh iya. Tapi Seperti bukan itu. anu Bu ya, apa itu eh dipungut, jadi ngambil banyu dipungut gitu atau ditagih. Tapi hanya kita kenakan pajak saja gitu. Itu ada perhitungannya Mas Eko sesuai dengan Pergub nomor berapa ya Mas Eko, saya agak lupa ini Mas Eko tentang Pergubnya, yaitu tentang nilai perolehannya, yaitu Pergub nomor 11 tahun 2019. Jadi itu ada cara penghitungannya. Nanti, Cara penghitungannya ya, benar Bu, ya. sekali. Itu kita kerjasama dengan PT Jasa Tirta maupun PSDA. Oh, kalau PT Jasa Tirta itu berarti yang ada di Rolak 9 itu Bu ya? Benar sekali, Di Rolak Lengkong 9, itu ya, di Mas Eko Lengkong ya. itu Yang ya. biasanya kalau kita jalan-jalan atau hari Minggu kita sepedaan pasti ke sana itu. Pagi-pagi ataupun sore kalau kita lihat sungai itu Iya. apa di Rolak 9 itu Iya, benar sekali. cukup indah, cukup bagus. Nah, Cukup itu. bagus. Kalau kita lihat sunset juga. Ya. Dan nggak usah jauh-jauh Mas Nggak usah Eko. Ke jauh-jauh. Rolak Songan Ke aja. Rolak 9. Ya, Ibu. Berarti Rolak 9 itu sebagai istilahnya avatar air gitu lah. Kayak film kartun itu. Ya, berarti memang ada Bu ya untuk pajak air permukaan dan Iya, cukup benar. besar. Cukup Karena ditarik lumayan tiap bulan. tiap bulan. Sementara ini ya pundi-pundi yang kita hasilkan dari pajak air permukaan tanah ini sampai dengan bulan ini kita sudah 317 juta lebih loh Mas Eko. Sudah mencapai cukup besar Bu ya. 90,81%. Alhamdulillah. Itu besar Ya, ya. cukup besar. Ya, berarti sobat pajak jadi ada namanya pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini dipungut 1 bulan sekali karena berdasarkan pemakaian dari air
permukaan. Contoh air permukaan, sungai, waduk, danau, mata air, nah itu dikategorikan sebagai air permukaan. tanah. Nah, kecuali air laut. Nah, itu kalau air laut free deh, buat tidak apa-apa. Kalau yang air sungai ya itu. Ya ini kan memang untuk ini ya, untuk kelestarian, untuk menjaga kelestarian Ya, Bu, betul. alam Mas Eko ya. Betul. Nah, untuk selain itu, Bu, selain pajak air permukaan itu apa lagi? Ini ada retribusi jasa usaha Mas Eko. Ada retribusi Ya, jasa usaha. retribusi jasa usaha ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur atau yang diwakili oleh UPT itu menyewakan lahan atau tempat untuk menjadi ladang promosi atau informasi bagi seluruh warga Mojokerto yang mempunyai bisnis atau apapun untuk mempromosikan usahanya. Itu bisa Mas Eko. Kalau di Mojokerto sementara ini ya Mas Eko ya ada 3 ATM di Samsat. 3 ATM yang di Samsat. Ya, berarti ada. itu yang di ATM itu berarti ada retribusinya. Iya benar sekali. Oh, jadi Kita pemanfaatan menyewakan lahan. lahannya Mas Eko. Oh, iya. Ya. Kemudian ada juga di belakang ada fotokopi. Ada fotokopi. Ada kantin juga. Ada kantinnya juga. Itu kita pungut Mas Eko. Oh, itu berarti juga ada retribusinya, Bu Retribusi ya. jasa usahanya, ya benar. Kemudian ada juga ini yang dulu yang sempat tidak terpakai, Ya. ruang ATM Samsat yang tidak terpakai, ada ruang ATM kita Samsat gunakan itu. juga ini sebagai toko kecil lah untuk karyawan kita. Oh, yang gitu, juga oke. tetap membayar Retribusinya. Iya. Kemudian plat nomor Mas Eko, plat nomor itu juga kan itu adalah miliknya pihak ketiganya dari Polri ya. Dan Koperasi harus, sih, Bu ya. Mungkin ada koperasi ya, Bu ya. Pokoknya pihak ketiga dari Polri yang harus membayar sewa lahannya di tempat kita. Oh, jadi penggunaan retribusi yang dipakai oleh koperasi dari Polri, pihak Polri-nya untuk kegiatan pencetakan tanda nomor kendaraan. Nah, itu dikenakan retribusi, Bu ya? Iya, benar sekali. Dan ya kalau mau ini ya bagi para usahawan atau dealer yang bisa memanfaatkan juga nih. Biasanya kita dealer-dealer itu banyak menggunakan lahan kita sebagai promosi Mas Eko, yaitu sebagai ada ya juga ini yang memang hanya untuk space promosi jadi open table gitu. Ada juga yang sewa satu tempat, satu titik untuk tenda yang bisa memamerkan unitnya. Oh, jadi Bisa ada ini, Mas Eko. unit kendaraan dari pihak dealer, Iya, ada ditempatkan di dipamerkan tempat di khusus, ya, disediakan oleh Samsat. ya benar sekali. Jadi juga dikenakan retribusi. Jadi Ini dari untuk lumayan lah Mas Eko untuk ini di retribusi itu kita setiap bulan pasti adalah ya dari dealer-dealer untuk yang hari ini mungkin dari IMM ya, kemudian dari Honda dan ada satu dari properti yaitu Green Jaya Negara Residen. Seperti ini berarti Ya, ada benar retribusinya. sekali. Ya, Mas Eko. Seperti ini berarti ada Dari retribusi Mas Eko. meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi memanfaatkan Alhamdulillah. semua potensi Yang untuk ada meningkatkan pendapatan asli daerah. daerah. Siap. Jadi sobat pajak, nah itu tadi terkait retribusi. Artinya semua aset-aset yang ada di wilayah Jawa Timur difungsikan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu sobat pajak. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk sobat pajak. Mungkin ada lagi Bu yang bisa disampaikan atau berbagi dengan kita Mas Bu. Eko ya, dari pendapatan lain-lain Mas Eko. Pendapatan lain-lain ada Pendapatan lagi Bu. lain-lain ini ya, ini kita ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan
Kota Mojokerto Apa ya, itu, Bu? tentang parkir berlangganan. Oh, parkir berlangganan. Ya, benar sekali. Kita sebagai pemungutnya Mas Eko. Oh, kita sebagai Kita pemungutnya. sebagai pemungutnya. Kemudian bagi kita, kemudian hasilnya setiap bulan kita mengadakan rekonsiliasi, Oh, yaitu untuk membagi hasil dari parkir berlangganan tersebut ke pemerintah kabupaten dan kota. oh, jadi Itu. kita ada perjanjian dengan Ada pemerintah MOU-nya, kota dan nggih. kabupaten Ya, untuk sebagai pemungut parkir parkir berlangganan. berlangganan. Kemudian setiap bulannya kita akan melakukan rekonsiliasi Heeh, untuk bagi hasil. bagi hasil, ya benar sekali. Jadi langsung semua kita Kita pasrahkan kembali pasrahkan ke ke pemerintah kabupaten dan kota. kota. Semua kita kembalikan ke mereka. Tentang teknisnya nih Mas Eko ya, tentang teknisnya itu kita serahkan ke mereka. Oh, Ya, dari kita pihak pemerintah serahkan, kota dan ya. kabupaten. Bu. Benar Jadi sekali. kita cuma sebagai pemungut Pemungut saja. aja. Dan Untuk sebenarnya teknisnya, difasilitasi juga untuk di kan B Samsat ataupun di payment point atau di unit layanan kita ada stiker yang harus diambil oleh wajib pajak. oh, Kalau mereka sudah membayar parkir berlangganan. betul. Soalnya yang ada di tanda bukti pelunasan pajak itu di bawahnya ada lunas parkir berlangganan. Berlangganan ya. Oh, Lah itu dipungut berapa, Bu? kalau untuk roda 2-nya 15.000, kemudian untuk roda 4-nya 25.000. Oh. Ini sudah lama memang Mas Eko, pungutan ini masih artinya enggak, sampai saat ini tidak ada kenaikan. Jadi Oh, masih ya. tetap seperti itu. Ya, artinya berarti ada kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait dengan parkir berlangganan. Benar sekali. Nanti setelah itu ada rapat. Iya benar. Ada rapat, Untuk rapat. memastikan biar tidak ada dana yang bocor. Oh iya, soalnya mungkin dengan seperti ini pendapatannya lebih jelas, Bu. Ya. Gitu. Nggih. Berarti cukup besar, Bu, ya untuk PAD kita. Alhamdulillah. Ada dari ya. pajak kendaraan bermotor, Balik ada nama, dari bea balik nama, bea balik nama, ada dari pajak air pajak air permukaan, permukaan, ada dari retribusi, retribusi jasa usaha, ada dari pendapatan dan lain-lain. lain-lain. Benar Jadi sobat sekali. pajak jangan khawatir bahwa pajak Anda kami amanah kami Langsung disetorkan langsung ke Bank Jatim kita kelola saat dan itu kita serahkan, juga. langsung distorkan ke Bank Jatim langsung. Bahkan saat ini lebih mudah lagi loh Mas Eko. Oh iya, Bu. Sebenarnya untuk pembayaran air permukaan, pajak air permukaan maupun retribusi jasa usaha kita fasilitasi dengan pembayaran melalui virtual account. Oh, pakai Iya. virtual account bank. Ada juga lewat QRIS. Oh, pakai Seperti QRIS. itu, ya. Tinggal tempel. Tinggal tempel, langsung Langsung bayar. langsung bayar. Ya. Dan insya Allah semuanya aman dan kita amanah. Amin. Semuanya Ya. aman Mas Eko, tidak ada dana sedetik pun mengendap di Artinya PT atau Samsat ya. artinya uang langsung distorkan. distorkan. Ya, berarti Saat tidak ada itu. uang mengendap atau uang Benar sekali, uang sing yang mengendap. disimpen. Mari, soalnya kadang ada orang pajaknya itu disimpan di mana sih ya? Itu sudah ada tugasnya sendiri dari pihak perbankan, Bu, ya. Ya benar sekali. Iya, yang bagian Jangan ambil khawatir, Jangan uang khawatir. wajib pajak aman dan tidak akan pernah sedikit pun petugas kita mengendapkan uang. Jadi langsung Mas Eko. Langsung distorkan. Jadi Distorkan. laporan Malah kalau bisa, langsung distorkan. Kami lebih senang Mas Eko kalau misalkan wajib pajak itu membayar pajak air permukaan ataupun retribusi jasa usahanya dengan virtual account atau Oh iya. QRIS. Tidak Kita tatap muka. lebih senang ya, tidak lebih senang tatap seperti muka, itu. karena sekarang sudah banyak
yang menyediakan layanan-layanan online Ibu ya. Oh, Nah, benar sehingga sekali. oleh laporan pajak, wah lapor ono bayar pakai HP ini, tet, langsung sudah bayar. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kalau banyak pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya masih banyak. Mungkin hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan, sehingga semoga informasi ini bisa bermanfaat atau sebenarnya sahabat pajak itu tahu, oh kayak ngono ternyata pajak itu. Oke, matur nuwun Ibu untuk Sama-sama. waktunya dan informasinya yang sudah dibagikan kepada sahabat-sahabat pajak UPT BPD Mojokerto. Ya, terima kasih juga untuk semua sahabat pajak. Jangan lupa bayar pajaknya ya, baik BKP atau ini mumpung lagi pemutihan juga. Oh, ada pemutihan Bu ya? Oh ya, masih ada masa kau sampai dengan 30 September. Jangan lupa Berarti dimanfaatkan. kurang 25 hari ada program pemutihannya. Ya, matur nuwun, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ya. Terima kasih Mas Eko. Dan Terima kasih Bu sahabat untuk pajak. dulur-dulur atau sahabat-sahabat pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.